Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bani Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi. Nah, nama Abbasiyah ini diambil dari bapak pendirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Nah, Abbas Abdul bin Muthalib ini pernah melawan Khalifah Marwah bin Muhammad. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah memiliki masa kepemimpinan yang sangat singkat. Hanya 4 tahun beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah. Nah, sikap tegas dan berani ini ditunjukkan kepada Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan memberantas semua keturunan Bani Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Nah, apa sih dampak dari itu? Nah, dampaknya kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas Abbasiyah. Berikut merupakan khalifah yang memimpin pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Abul Abbas As-Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah. Ayahnya adalah orang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah dan menyebarkan kemana-mana. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan ini dan rahasia-rahasianya. Dia diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Muawiyah pada tahun 1129 Hijriah atau 764 Masehi. Nah, tertangkapnya Ibrahim ini membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama-sama. Yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Nah, Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah menggantikan saudaranya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini adalah saudara dari Ibrahim al-Iman dan Abu Abbas As-Saffah. Nah, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Yang ketiga ada Muhammad al-Hadi. Nah, Muhammad al-Hadi bin Mansur ini dilantik khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Nah, dia ini dikenal sebagai seorang yang dermawan, pemurah pada masa pemerintahannya. Kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikasi di masanya. Dia berhasil mencapai kenangan-kenangan atas orang-orang Romawi. Yang keempat ada Musa al-Hadi. Musa al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi ini dilantik sebagai khalifah setelah ayahnya wafat. Pada masa itu terjadi pemberontakan oleh Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah yang menginginkan agar pemerintahan berada di tangannya. Namun al-Hadi ini mampu menaklukkan dalam perang Fah pada tahun 169. Yang kelima ada Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini merupakan mutiara sejarah Bani Abbasiyah. Pada masanya, pemerintahan Islam mengalami puncak kemegahan dan kesejahteraan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun al-Rasyid ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyerbuan dan penaklukan negeri Romawi pada saat umur 20 tahun. Di Abbasiyah yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor sosiografi. Yang dari faktor politik ini, satu, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hisham ke Al-Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Nah, selanjutnya ada faktor sosiografi, di antara lain satu, meningkatnya kemakmuran umat Islam. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya.
Yang keempat, adanya gerakan penerjemah buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam bait Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat pendidikan kegiatan intelektual. Berikut ini ada beberapa zaman keemasan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada kemajuan ilmu agama. Nah, masa Abbasiyah ini dikenal sebagai era kemasan ilmu pengetahuan ilmu agama, berkembang dengan subur diiringi dengan kemunculan tokoh-tokoh agama. Yang pertama ada ilmu tafsir, yang kedua ada ilmu hadis, yang ketiga ada ilmu kalam, yang keempat ada ilmu tasawuf, dan yang kelima ada ilmu fikih. Pada masa kemasan ini kedua ada namanya kemajuan filsafat dan sains. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan pesat. Nah, oleh karena itu khalifah yang mendukung kemajuan itu, faktor paling menonjol dari perkembangan ini adalah mengembangkan penerjemah dari non-Arab ke dalam bahasa Arab yang dirintis oleh Ja'far al-Mansur. Nah, berikut ini ada beberapa ilmu, yaitu pertama ada ilmu kedokteran, yang kedua ada ilmu kimia, yang ketiga ada ilmu astronomi, yang keempat ada ilmu matematika. Dicukupkan dari saya, mohon maaf apabila penjelasannya ini ada yang tidak dipahami. Terima kasih.